Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. 3 jenis mimpi menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib diketahui. Dalam hidup, manusia tentunya membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas. Tidur adalah salah satu bentuk istirahat yang paling panjang. Biasanya, hanya dengan tidur seorang manusia bisa mendapatkan kembali energinya yang telah hilang. Dengan tidur yang cukup saat bangun nanti, tentu badan akan menjadi fresh dan juga bugar. Ketika sedang tidur, bukanlah kita semua pasti akan merasakan yang namanya mimpi. Banyak orang yang menyangka bahwa mimpi hanyalah bunga tidur semata. Tetapi, benarkah demikian? Ternyata tidak semua mimpi hanyalah bunga tidur saja. Ada beberapa mimpi yang dikatakan Rasulullah sebagai kriteria mimpi yang dialami manusia. Mimpi apa sajakah itu? Apakah mimpi tersebut memiliki petunjuk tersendiri bagi umat Islam? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Islam ialah agama yang sangat sempurna. Pasalnya, mimpi manusia pun semua sudah jelas diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk atau pemberitahuan. Dalam riwayat Auf bin Malik, Rasulullah menyebutkan 3 kriteria mimpi yang dialami manusia. Ketiga mimpi tersebut ialah: pertama, mimpi buruk yang datang dari setan. Yang kedua, mimpi yang menggelisahkan seseorang ketika terjaga. Dan yang ketiga adalah mimpi yang menjadi isyarat kenabian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dan Ibnu Majah. Penjelasan secara singkat menyatakan bahwa mimpi anak manusia terbagi menjadi 3 hal. Di antaranya yaitu mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi yang datang dari gangguan syaitan, dan mimpi yang datang dari imajinasi seseorang. Mimpi kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi dari kategori yang pertama adalah mimpi yang mengandung kebenaran. Mimpi ini biasanya adalah mimpi yang baik lagi menggembirakan. Imam Malik pernah mengatakan bahwa tidak semua mimpi boleh diceritakan. Hanya mimpi-mimpi yang baik saja yang boleh diceritakan. Dan mimpi itu adalah mimpi kategori yang pertama. Mimpi ini adalah mimpi yang disukai oleh kebanyakan orang, karena mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu merupakan suatu nikmat. Karena jika ia bermimpi seperti itu, dapat membuat seseorang menjadi lebih semangat dan juga bergembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mimpi kategori yang pertama ini sebagai yang baik. Ru'ya as-solihah. Mimpi ini juga bisa disebut sebagai kabar baik. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takkan ada yang tertinggal dari kenabian kecuali kabar baik." Mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kabar baik itu?" Rasulullah menjawab, "Mimpi yang baik." Hadis riwayat Bukhari. Mimpi karena adanya gangguan syaitan. Mimpi yang masuk ke dalam kategori mimpi yang kedua adalah mimpi yang terjadi karena adanya gangguan syaitan. Mimpi ini pada umumnya adalah mimpi buruk yang menggelisahkan umat manusia. Mimpi yang berasal dari syaitan merupakan mimpi buruk yang terkadang menggelisahkan. Mimpi ini membuat manusia menjadi tidak tenang setelah bangun tidur. Karena setan akan selalu menggoda manusia setiap saat dan termasuk di dalam kubur. Seperti yang telah diberitahukan Allah dalam salah satu surah Al-Quran yang berarti, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka. Kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 10. Salah satu cara agar terhindar dari mimpi ini adalah membaca ta'awudz, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan sebelum tidur, juga membaca doa. Agar lebih baik lagi jika kita memperbanyak zikir sebelum tidur untuk menghindari gangguan setan dalam mimpi. Pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah melakukan amalan-amalan sebelum tidur, seperti membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas secara berurutan. Yang perlu dicamkan adalah mimpi buruk atau mimpi dari golongan yang kedua ini
baiknya tidak diceritakan kepada orang lain. Dan yang bermimpi harus bersabar dalam hal itu. Karena ingatlah bahwa setan itu musuh manusia dan selalu berusaha menyakiti juga membuat sedih manusia. Mimpi karena imajinasi seseorang. Mimpi yang terletak pada kategori yang ketiga ini adalah mimpi yang paling banyak dialami oleh anak manusia. Mimpi ini biasanya berkisah seperti pengalaman sehari-hari, karena pada dasarnya mimpi seperti ini berasal dari bisikan jiwa atau suatu pikiran yang akhirnya terbawa dalam mimpi. Sehingga bisa dikatakan bahwa mimpi ini tidak lain adalah mimpi yang dibuat sendiri oleh orang yang mengalaminya. Misalnya ketika seseorang sedang memikirkan sesuatu atau memiliki imajinasi tertentu. Hal itu kemudian muncul di alam mimpi ketika dia tidur. Inilah mimpi yang dikatakan sebagai mimpi karena imajinasi seseorang. Yang perlu diketahui dari mimpi ini adalah bahwa mimpi ini adalah mimpi yang tidak memiliki makna apapun. Selain sebagai bunga tidur semata, oleh karenanya di antara bacaan zikir saat tidur yang patut diamalkan adalah Bismika Robbi, wado'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta, nafsi farhamha, wa'in arsaltaha, fahfazha bima tahfiz bihi ibadaka sholihin. Yang artinya, dengan nama Engkau, wahai Robku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku mati, maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambamu yang solih. Dibaca 1 kali. Sebagai umat muslim, alangkah baiknya jika kita tidak meyakini mimpi yang kita alami karena hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi perbuatan syirik dalam Islam. Cukuplah berserah kepada Allah atas apa yang terjadi pada hidup kita, termasuk pada mimpi yang terjadi dalam tidur kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.